Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Sehingga pada kesempatan hari ini kita kembali belajar secara online. Dan kebetulan hari ini juga kita sudah melaksanakan PUH 3 hari pertama ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mau mendampingi anak-anaknya sehingga mereka tetap bisa mengikuti pelajaran demi pelajaran. Hari ini Ibu akan membahas pelajaran 4 dan 5. Untuk itu sekalian siapkan buku, pulpena, dan buku tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat membuat kalimat tentang kegiatan pada sore hari. Siswa juga dapat membuat kolase, siswa juga dapat mengurutkan bilangan dari 11 sampai 20. Siswa juga dapat menuliskan cerita sesuai dengan urutan gambar. Pulpena halaman 64 dan 65, kita masuk ke pembelajaran 4. Membuat kalimat tentang kegiatan pada sore hari. Masih ingat kan kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan sore hari? Iya, ada kata terbenam ya, kemudian ada sejuk, kemudian ada bermain ya, banyak kegiatan yang dilakukan pada sore hari. Nah, sekarang coba kita lihat ayo berlatihnya ya. Kita lihat di sini buat kelompok bersama 3 orang teman ya. Jadi setiap kelompok akan diberi 10 kata. Nah, tugas kalian di sini adalah membuat kalimat tentang kegiatan pada sore hari ya. Nanti Ibu coba berikan soalnya ya, nanti Ibu kirim melalui classroom ya. Nanti Ibu berikan. Nah, kalian diminta untuk menyusun menjadi sebuah kalimat. Jadi nanti ada kata acak ya, ada kata-kata. Nanti kalian tugasnya adalah menyusun menjadi sebuah kalimat. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 65. Membuat kolase sederhana ya. Sebelumnya kita telah belajar yang membuat kolase. Yang kemarin kita pelajari adalah kolase bebek ya. Kamu sudah tahu kan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolase ya. Kertas origami, kemudian ada lem, gunting, dan pola gambar. Jadi sebelum tahap menempel, kalian harus terlebih dahulu membuat pola gambarnya. Kalau pola gambar sudah tersedia, nah tinggal ditempel dengan bahan-bahan yang untuk ditempel. Boleh pakai kertas atau bahan alam lainnya. Sekarang kita coba latihannya. Apa yang dimaksud dengan kolase? Apa yang dimaksud dengan kolase? Ayo, masih ingat nggak? Iya, karya seni yang dilakukan dengan cara menempel. Kamu tulis ya. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kolase. Ya, tadi Ibu sudah sebutkan. Coba masih ingat nggak apa bahan-bahan yang dibutuhkan? Iya, gunting, tulis ya, gunting, lem atau kertas, dan pola gambar. Kemudian yang ketiga, tuliskan langkah kegiatan membuat kolase bebek pada pelajaran 1. Nah, kalian sudah mengerjakan kolase bebek, coba kamu tulis cara membuatnya bagaimana. Kemudian yang keempat, hiaslah gambar berikut dengan potongan kertas. Nah, ini kalian diminta untuk menghias kembali ya. Tapi Ibu nggak minta, ini aja kamu kerjakan 1, 2, dan 3. Ini yang kalian kerjakan. Lanjut ke halaman 66 dan 67. Pendamping pembelajaran kelima ya, mengurutkan bilangan 11 sampai 20. Nah, masih ingat dong bilangan yang di antara 11 sampai 20 ada 12, 13 dan seterusnya. Kemudian ada kelompok benda yang lebih banyak. Nah, kita lihat di sini cara membandingkan bilangan 11 sampai 20 ya. Kamu bisa lihat di sini ada gambar ya, perhatikan gambar. Di sini ada gambar kelereng berjumlah 13, kemudian ada 15, 17 dan 19. Nah, dari bilangan tersebut kita bisa mengurutkan bilangan dari yang paling sedikit sampai yang terbesar. Kemudian kita juga bisa mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, sekarang ayo berlatihnya kita kerjakan sama-sama. Hitunglah banyak benda berikut, lalu kerjakan soal-soalnya. Kita hitung dulu banyaknya pulpen berapa, kamu tulis boleh di sini ya. Kemudian buku sama, kamu boleh tulis di tempat yang kosong berapa jumlahnya, dan pensil sama kamu tulis. Setelah itu baru kita kerjakan. Manakah yang lebih banyak, pulpen atau buku? Nah, pulpen sama buku mana yang lebih banyak? Kamu tulis di sini jawabannya ya. Yang kedua, manakah yang lebih sedikit, buku atau pensil? Yang lebih sedikit buku atau pensil? Kamu tulis. Benda apa yang lebih sedikit dari pensil? Yang lebih sedikit dari pensil benda apa? Pulpen atau buku? Kamu tulis sini ya.
Benda apa yang lebih banyak dari buku? Benda yang lebih banyak dari buku, pulpen atau pensil kamu tulis. Tuliskan 5 bilangan yang lebih dari 12. Yang lebih berarti sesudah 12 ya, kamu tulis 5 bilangannya. Setelah 12 berapa bilangannya? Iya, 13, 14, 15, 16, 17. Kamu tulis 5 bilangan. Kemudian 6, tuliskan 5 bilangan kurang dari 18. Kalau kurang berarti mundur ya. Kamu tulis 5 bilangannya yang kurang dari 18. Berapa? Iya, 17, 16, 15 dan seterusnya. Kamu tulis sebanyak 5 bilangan. Yang ketujuh, tuliskan 2 bilangan yang lebih dari 4 belang dari 19. Nah, di antara 14 dan 19 kamu tulis 2 bilangan. Ada bilangan berapa di antara 14 dan 19 ya? Yang lebih dari 14 dan kurang dari 19. Nomor 8, tuliskan 5 bilangan yang lebih dari 12 dan kurang dari 20 ya, sama di antara 12 dan 20 ya. Yang lebih dari 12 kurang dari 20 kamu tulis 5 bilangan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjut ke halaman 68 dan 69. Menulis cerita sesuai urutan gambar. Nah, kalian di sini diminta untuk menuliskan cerita sesuai dengan urutan gambar ya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah memperhatikan gambar ya, kemudian baru bisa kalian urutkan secara benar ya. Yang pertama di sini, Dedi belajar di rumah, Dedi bermain tapak gunung, Dedi mandi sore ya. Jadi ini sesuai dengan urutan. Sebelum bermain Dedi ini belajar terlebih dahulu ya. Kemudian setelah bermain Dedi langsung mandi. Setelah melihat gambar berseri di atas, kita dapat menulis cerita. Ayo bacalah cerita berikut. Nah, ini jadi cerita nih ya, urutan gambar. Namanya gambar berseri. Kalau gambarnya banyak namanya gambar berseri. Inilah kegiatan Dedi saat sore hari. Dedi belajar di rumah. Dedi mengulangi pelajaran yang telah diberikan ibu guru di sekolah. Setelah belajar, Dedi bermain bersama teman-temannya. Dedi bermain tapak gunung. Dedi bermain di taman. Setelah lelah bermain, Dedi segera pulang. Dedi membersihkan badannya dengan mandi sore. Mandi sore membuat tubuh Dedi segar kembali. Nah, ini bagus ya ceritanya sesuai dengan urutan gambar. Namanya gambar berseri. Coba kita lihat latihannya. Kerjakan soal berikut. Yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita Dedi ya. Kita jawab berdasarkan cerita yang barusan kita baca. Kegiatan apa saja yang dilakukan Dedi saat sore hari? Kamu tulis ya kegiatan apa saja. Yang kedua, di mana Dedi bermain tapak gunung. Yang ketiga, apa yang Dedi lakukan setelah bermain. Yang kedua, ceritakan kembali tentang kegiatan yang dilakukan Dedi. Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Nah, ini nggak perlu kalian kerjakan nomor 2-nya ya. Yang ketiga, perhatikan gambar-gambar berikut. Sebutkan kalimat sesuai pada masing-masing gambar. Urutkan gambar ini menjadi sebuah cerita. Nah, dari gambar tersebut coba kalian urutkan mana bagian yang pertama, gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Boleh kamu tulis di bawah sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke buku tematiknya. Buka halaman 71 dan 72. Nah, ini sini lihat ada kegiatan yang dilakukan sore hari ya, bermain, lempar bola, tangkap bola. Ini membentuk sebuah zigzag. Ini melatih kekuatan tangan dan konsentrasi ya. Ini bisa dilakukan pada sore hari. Kemudian kita lanjut, setelah bermain ya, Dedi mandi pagi. Kata-kata tersebut dapat dibuat menjadi kalimat. Nah, di sini ada kata sore, mandi ya, kegiatan sore hari. Mandi sore, menyiram ya, kemudian banyak lagi. Nah, coba tugas kalian adalah buat kalimat menggunakan kata-kata berikut. Langit, membantu, bermain, belajar, pulang, membaca, sepeda, matahari. Nah, ini boleh kalian kerjakan. Sekarang lanjut ke halaman 73. Ini tahap-tahap ya, membuat pola gambar, kemudian menggunting potongan kertas, kemudian memberi lem dan menempel. Ini tahap membuat kolase ya, tahapannya 1, 2, 3, 4. Kemudian coba kita kerjakan latihannya. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Coba kalian buat lagi ya. Yang kedua, buatlah 2 kalimat tentang kegiatan pada sore hari. Gunakan gambar berikut untuk membantumu. Kita buat kalimat sesuai dengan gambar. Yang ketiga, alat dan bahan apa saja yang kamu gunakan untuk membuat kolase. Kamu tulis ya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat
kolase. Tematik halaman 75 dan 76, kita lihat di sini banyak sebuah benda, boleh kamu hitung dulu di sini ya. Ada banyak pastel, kemudian kue talam, pisang goreng, bolu kukus, kue lapis, dan lemper. Ini kamu hitung dan kamu tuliskan lambang bilangannya. Kemudian kerjakan soal berdasarkan gambar. Makanan yang paling banyak adalah mana? Makanan yang paling banyak? Pastel, kue talam, pisang goreng, bolu kukus, kue lapis, atau lemper? Kamu tulis ya. Kemudian makanan yang paling sedikit apa? Makanan yang lebih banyak dari pastel apa? Kamu tulis. Makanan yang lebih sedikit dari lemper apa? Kamu tulis juga. Makanan yang lebih banyak dari bolu kukus tetapi lebih sedikit dari kue lapis. Lebih banyak dari bolu kukus tetapi lebih sedikit dari kue lapis apa ya? Kemudian bantulah Nina menjawab soal berikut. Lingkari jawaban yang tepat. Makanan apa yang lebih banyak? Lemper apa pastel? Kamu lingkari ya kalau sudah ketemu jawabannya. Yang kedua, makanan apa yang lebih sedikit? Kue talam atau bolu kukus? Nanti kalian lingkari mana yang lebih sedikit. Yang ketiga, makanan apa yang sama banyak? Pisang goreng dan bolu kukus atau pastel dan bolu kukus? Yang sama banyak ya. Kamu lingkari. Kemudian isilah dengan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kita lihat di sini ada bilangan 16 dengan 16. Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan ya. Kemudian ini juga sama, kalian lihat bilangannya baru kalian bisa bandingkan. Kemudian selanjutnya sama ya. Buka tematik halaman 77. Ini adalah kegiatan ya sore hari. Nina membantu ibunya. Kita lihat di sini. Buatlah cerita berdasarkan susunan gambarmu. Coba kamu beri tanda ya, mana yang kegiatan nomor 1 dilakukan. Ini kegiatan membantu ibu membuat kue ya. Beri tanda ya, 1, 2, 3, 4. Beri tanda dengan menggunakan angka. Lanjut ke halaman 78 dan 79. Hitunglah banyak benda pada gambar. Jawablah pertanyaan sesuai dengan gambar. Kita hitung ya, di sini ada penghapus, kemudian ada rautan, ada pen, pulpen, buku, penggaris, dan pensil. Kamu hitung dulu terlebih dahulu ya, baru kalian bisa jawab pertanyaan. Benda apa yang lebih banyak dari penghapus? Benda apakah yang lebih sedikit dari pensil? Benda apakah yang paling banyak? Benda apakah yang paling sedikit? Benda apakah yang sama banyak? Manakah yang lebih banyak, buku atau penggaris? Manakah yang lebih sedikit, penghapus atau pensil? Ya, ini nanti kalian bisa jawab setelah kalian menghitung banyak bendanya. Yang kedua, isilah dengan bilangan yang tepat. Bilangan di antara 12 dan 15. Ayo, bilangan berapa saja di antara 12 dan 15? Iya, kamu tulis ya, 13, 14, 13 dan 14. Yang B, bilangan kurang dari 14 yang lebih dari 11. Kurang dari 14 lebih dari 11. Ya, mundur ya, 13, 12 ya, cukup ya, karena sini lebihnya lebih dari 11. Yang C, bilangan lebih 16 kurang dari 20 ya, di antara 16 dan 20 ada bilangan berapa, kalian tulis. Yang ketiga, berilah nomor sesuai urutan cerita. Ceritakan sesuai urutan gambarmu. Kalian beri nomor ya yang sesuai dengan urutan. Oke. Pembahasan hari ini selesai ya, siswa. Di sini siswa mampu membuat kalimat tentang kegiatan pada sore hari. Kemudian siswa dapat membuat kolase dan dapat mengurutkan bilangan serta menuliskan cerita sesuai dengan urutan gambar. Jadi pembahasan hari ini selesai. Selamat pagi, semangat pagi.